Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar semuanya? Bertemu lagi di awal tahun pelajaran 2020-2021 bersama saya Ibu Paskalia Malasinun. Sebelum kita memulai pelajaran IPA kita pada hari ini, marilah kita berdiam diri sejenak untuk berdoa bersama. Nah, anak-anak, pada hari ini kita akan belajar IPA bersama. Kita akan membahas tentang sistem gerak pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Dan pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas secara khusus tentang sistem gerak pada manusia. Tentu saja ada beberapa tujuan yang harus kita capai dalam pembelajaran kita kali ini. Antara lain yang pertama, melalui pembelajaran ini, semua siswa diharapkan dapat menjelaskan tentang sistem gerak pada manusia yang meliputi fungsi tulang atau rangka, macam-macam tulang, fungsi otot, dan macam-macam otot serta persendian. Tujuan yang kedua adalah diharapkan agar siswa dapat menjelaskan gangguan-gangguan yang dapat menyerang sistem gerak pada manusia. Tujuan ketiga adalah diharapkan semua siswa dapat mengetahui upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan sistem gerak pada manusia. Nah, itu adalah 3 tujuan penting yang diharapkan untuk dapat dicapai pada proses pembelajaran kali ini. Nah, mari kita lihat langkah selanjutnya, yaitu kita akan membahas tentang fungsi rangka atau tulang. Yang pertama, rangka atau tulang berfungsi sebagai alat gerak pasif. Yang kedua, rangka atau tulang berfungsi untuk menyangga dan memberi bentuk tubuh. Fungsi rangka yang ketiga sebagai pelindung organ-organ vital bagian dalam seperti otak, paru-paru, jantung, hati, dan lain-lain. Yang keempat, rangka berfungsi sebagai tempat melekatnya otot. Yang kelima, rangka berfungsi sebagai tempat pembentukan sel-sel darah. Yang keenam, rangka berfungsi sebagai tempat penimbunan kalsium, fosfor, dan mineral-mineral penting lainnya. Dan yang terakhir, yaitu yang ketujuh, rangka berfungsi sebagai pembentuk komponen imunologis karena sel-sel darah putih dibentuk di dalam sum-sum tulang. Baik anak-anak, mari kita lihat macam-macam tulang penyusun rangka. Ada 4 macam tulang penyusun rangka, yaitu 1. Tulang pipa, kedua tulang pipi, ketiga tulang pendek, dan yang keempat adalah tulang tidak beraturan. Berikutnya anak-anak bisa melihat gambar bentuk dan bagian-bagian tulang pipa sebagai berikut. Nah, adapun ciri-ciri dari tulang pipa adalah yang pertama, tulang pipa berbentuk seperti tabung, berongga, dan memanjang. Yang kedua, tulang pipa ada pada tulang lengan atas, tulang pengumpil, tulang telapak tangan, ruas-ruas jari tangan, tulang selangka, tulang paha, tulang kering, tulang betis, tulang telapak tangan, dan tulang ruas jari kaki. Ciri tulang pipa yang ketiga adalah tulang pipa itu sendiri dibagi atas 3 jenis, yaitu yang pertama, epifisis
ada di kedua ujung tulang. Yang kedua, diafisis. Ada di bagian tengah tulang. Di dalam diafisis ini terdapat sum-sum merah dan sum-sum kuning. Dan yang ketiga, cakra epifisis. Cakra epifisis berada di antara epifisis dan diaepifisis. Itulah ciri-ciri tulang pipa. Yang berikutnya, anak-anak bisa melihat gambar tulang pipi. Ini adalah gambar tulang pipi. Adapun ciri-ciri tulang pipi adalah sebagai berikut. Yang pertama, tulang pipi berbentuk lempengan pipi dan lebar. Yang kedua, tulang pipi tersusun atas 2 buah lempengan, yaitu lempengan tulang kompak dan lempengan tulang spons. Yang ketiga, tulang pipi di antara lempengan tulang kompak dan tulang spons terdapat sum-sum merah. Dan yang keempat, tulang pipi itu sendiri terdapat pada tulang penyusun tengkorak dan wajah, tulang dada, tulang rusuk, serta tulang belikat. Yang berikutnya, mari kita amati gambar tulang pendek. Adapun ciri-ciri tulang pendek adalah sebagai berikut. Yang pertama, tulang pendek berbentuk seperti kubus atau bulat. Yang kedua, tulang pendek berisi sum-sum merah yang berfungsi sebagai tempat pembentukan sel darah merah dan sel darah putih. Yang ketiga, tulang pendek terdapat pada tulang pergelangan tangan, tulang pergelangan kaki, dan tulang tempurung lutut. Berikutnya kita mengamati gambar tulang tidak beraturan. Adapun ciri-ciri tulang tidak beraturan adalah sebagai berikut. Yang pertama, tulang tidak beraturan merupakan gabungan dari berbagai bentuk tulang. Yang kedua, tersusun atas tulang spons dan tulang kompak yang diselubungi oleh periosteum. Yang ketiga, periosteum berfungsi untuk menyuplai tulang spons dan tulang kompak. Dan yang keempat, tulang tidak beraturan terdapat pada tulang rahang dan ruas-ruas tulang belakang. Berikutnya, kita melihat pembagian tulang berdasarkan matriks penyusunnya. Ada 2 jenis di sana, yaitu yang pertama tulang kompak atau tulang padat, dan yang kedua tulang spons atau bunga karang. Apa itu tulang kompak atau padat? Nah, tulang kompak atau tulang padat tidak memiliki celah atau matriks dalam rongga tulangnya. Terdiri atas sistem-sistem Haffers dan terdapat pada bagian tulang pipa. Lalu apa itu tulang spons atau bunga karang? Tulang spons atau bunga karang memiliki matriks yang tidak terlalu padat atau berongga-rongga. Di dalamnya tidak terdapat sistem Haffers dan tulang spons itu berada pada bagian tulang rawan dan tulang keras. Nah, mari kita amati gambar tulang kompak.
Berikutnya ada gambar tulang spons atau bunga karang. Nah, yang berikut kita akan melihat pembagian tulang berdasarkan sifat fisiknya. Ada 2 jenis, yaitu tulang rawan atau biasa dikenal dengan kartilago, dan yang kedua tulang keras atau biasa dikenal dengan osteon. Ini adalah gambar tulang rawan atau kartilago. Nah, kita lihat ciri-ciri tulang rawan. Yang pertama, tulang rawan memiliki banyak serat berkolagen yang tertanam di dalam matriksnya. Yang kedua, pembentuk tulang rawan disebut kondroblas yang akan membentuk sel tulang rawan yang dikenal dengan kondrosit. Yang ketiga, tulang rawan dilindungi oleh selaput perikondrium. Yang keempat, tulang rawan bersifat lebih elastis daripada tulang keras. Dan ciri yang kelima adalah tulang rawan terdapat pada ujung tulang pipa, yaitu pada bagian cakra epifisis, daun telinga, kuping hidung, serta ujung-ujung tulang yang membentuk sendi gerak. Nah, yang berikut kita akan mengamati gambar tulang keras atau osteon. Ya. Tulang keras atau osteon dibagi atas 3 bagian penting, yaitu yang pertama rangka kepala atau tengkorak, yang kedua rangka badan, dan yang ketiga adalah rangka anggota gerak. Ini adalah gambar tulang keras bagian tengkorak. Di bagian tengkorak terdapat tulang ubun-ubun, tulang kepala belakang, tulang pelipis, tulang dahi, tulang baji, tulang hidung, tulang rahang atas, tulang rahang bawah, dan tulang pipih. Lalu kita melihat ciri-ciri tulang keras atau osteon. Yang pertama, tulang keras tersusun atas protein, kolagen, kalsium, dan fosfor. Adanya zat kapur mengakibatkan tulang bersifat keras dan tidak mudah patah. Yang kedua, tulang keras diseliputi periosteum dan terbentuk dari osteoblas, dan terdapat sistem Haffers, yaitu satu kesatuan sel-sel tulang dan matriks tulang yang mengelilingi suatu pembuluh darah. Ini adalah gambar rangka badan di mana terdapat tulang badan, yaitu tulang hulu, tulang badan, tulang pedang-pedangan, dan terdapat 3 jenis tulang rusuk, yaitu 1. Tulang rusuk sejati jumlahnya 14 buah atau 7 pasang, tulang rusuk palsu 3 pasang atau 6 buah, dan tulang rusuk melayang 2 pasang atau 4 buah. Di rangka badan juga terdapat tulang bagian belakang, yaitu mulai dari ruas tulang leher sampai pada ruas tulang ekor. Terdapat juga gambar tulang gelang panggul, di mana pada tulang gelang panggul ada tulang belikat dan tulang selangka, serta tulang lengan atas, di mana ada sendi peluru yang terdapat pada tulang lengan atas dan tulang selangka. Terdapat tulang gelang panggul, di mana ada tulang duduk, tulang kemaluan, dan juga tulang usus.
Gambar tulang anggota gerak dibagi atas dua, yaitu anggota gerak atas dan anggota gerak bawah. Anggota gerak atas terdiri atas tulang lengan atas, tulang pengumpil, tulang hasta, tulang pergelangan tangan, dan tulang jari tangan. Sedangkan anggota gerak bawah dibagi atas tulang paha, tulang tempurung lutut, tulang betis, tulang kering, tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan tulang jari kaki. Beberapa jenis mineral yang dibutuhkan oleh tubuh manusia diantaranya adalah kalsium dan fosfor. Asupan mineral ini dapat diperoleh dengan cara mengonsumsi susu setiap hari. Zat kalsium dan fosfor diedarkan oleh darah ke seluruh bagian tubuh yang membutuhkannya dan sisanya disimpan pada tulang. Semakin banyak kandungan kalsium pada tulang menyebabkan tulang semakin keras. Sebaliknya, semakin sedikit kalsium dalam tulang menyebabkan tulang semakin mudah rapuh. Osteoblas merupakan sel tulang yang berfungsi menimbun kalsium dan fosfor di dalam tulang. Sedangkan osteoklas berfungsi menghancurkan jaringan tulang lainnya untuk membantu pelepasan kalsium dan fosfor ketika sistem tubuh lainnya membutuhkannya. Mineral-mineral tersebut sangat dibutuhkan agar tubuh dapat bekerja dengan baik, termasuk untuk menggerakkan otot-otot yang ada. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free.